Di sini kita akan belajar dimulai dari bab yang kelima, matematika wajib, yaitu mengenai fungsi. Nah, sebenarnya fungsi ini sudah pernah kalian pelajari waktu sanawiyah atau SMP, di mana di sini akan ulang kembali ya, review dulu sebelum kita memasuki materi fungsi yang lebih kompleks. Sebenarnya kalau misalkan fungsi di kelas 10 semester 2 ini lebih menitik beratkan kepada materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi kita akan berkenalan kembali gitu ya, mengingat kembali apa sih yang dimaksud sebagai fungsi. Nah, di sini ada yang disebut sebagai relasi, ada yang disebut sebagai fungsi. Apa itu relasi? Apa itu fungsi? Ada yang masuk? Ya, di sini relasi itu merupakan hubungan. Hubungan antara apa? Antara satu buah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi di sini kita mulai pengertiannya dari yang namanya himpunan. Mungkin kalian pernah belajar gitu ya mengenai himpunan juga. Di mana kalau misalkan pada himpunan itu kan merupakan sekumpulan data gitu ya, atau sekumpulan semua data aja. Nah, himpunan ini bisa kita sebut sebagai sekumpulan data yang terbentuk dalam kelompok tertentu. Misalkan ada himpunan bilangan ganjil, berarti kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus himpunan bilangan bulat, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan kakak ya ibu lah ya, ibu punya himpunan A itu adalah himpunan bilangan cacah misalkan, dan B itu merupakan bilangan ganjil. Sebentar. Nah, misalkan ada himpunan A itu adalah merupakan himpunan bilangan cacah, dan B merupakan himpunan bilangan ganjil. Bilangan cacah berapa aja? Bilangan cacah itu bisa dari 0, 1, 2, 3. Bilangan cacah yang kurang dari misalkan 10 aja ya. 4 sampai 9 karena dia kurang dari 10. Terus ada himpunan bilangan B, misalkan bilangan ganjil kurang dari 10 juga ya, kita batasi. Yaitu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kita sudah punya 2 buah himpunan. Kalau misalkan kita pengen cari tahu nih, kira-kira apa sih yang bisa menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Nah, kita harus cari tahu nih, hubungannya apa ya? Nah, boleh misalkan Ibu ngasih relasi yang ingin dibentuk adalah relasi bilangan ganjil aja misalkan ya, bilangan ganjil kurang dari 10. Ini hubungannya. Berarti himpunan A dan B ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram panah untuk mencari relasinya gitu ya. Jadi kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar ya. Jelek banget sih. 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan, kurang dari 10 ya, sampai 9 berarti. Nah, misalkan ini adalah himpunan A, itu merupakan bilangan cacah kurang dari 10, dan himpunan B itu adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini kita sudah tahu nih, ini pengen relasinya itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti bisa kita nyatakan hubungannya seperti berikut. Jadi kita gabungkan ini ya. 1 dengan 1, misalkan 3 dengan 3, 5 dengan 5, 7 dengan 7, 9 dengan 9.
Nah, kalau misalkan sudah dinyatakan dalam bentuk diagram panah ini, kita tahu nih bahwa ternyata ada relasi atau ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, ini merupakan relasi, tapi ada juga bentuk relasi yang mana dia itu lebih spesifik, maksudnya lebih khusus gitu ya. Misalkan ya, ini kan masih relasi ini. Kalau misalkan kita ingin mencari hubungan yang lebih spesifik yang memetakan daerah asal tepat satu ke daerah hasil, yaitu dinamakan sebagai fungsi. Contohnya, perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ya. Di sini kita lihat bahwa pada gambar yang pertama ini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini semuanya memiliki pasangan di bagian yang B. Di mana pada titik ini coba di-mute dulu ya kalau yang belum bertanya. Ini pakai akun tag kenapa? Coba yang ini di-mute dulu. Ini keluarnya tuh. Ya, balik lagi di sini. Pada contoh yang pertama, itu pasti cara nge-mute. Yang baru hadir, tolong di-mute dulu ya. Pakai yang hikmah. Ya, yang baru hadir, coba di-mute dulu sementara ya, sampai materinya beres dulu. Nah, balik lagi nih ke sini. Pada bagian yang pertama, daerah asal yang ditujukan oleh B ini, yang ini ya, dia ternyata memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, apakah yang pertama itu merupakan relasi? Betul, dia merupakan relasi karena ada hubungan yang ditandai oleh panah dari bagian himpunan A ke himpunan yang B. Tapi apakah yang pertama itu adalah fungsi? Jawabannya adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota dari daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu. Terus yang kedua, kita lihat di sini dia itu merupakan relasi juga. Kenapa? Karena masih ada tanda panah di sini. Tapi apakah dia itu merupakan fungsi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada bagian dari daerah asal yang tidak memiliki pasangan di daerah kawan atau daerah B-nya. Dan contoh yang ketiga di sini, ini apakah dia itu merupakan fungsi, merupakan relasi? Ya, benar ini merupakan relasi ditandai dengan tanda panah. Tapi apakah dia merupakan fungsi? Jawabannya adalah betul, dia merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota dari daerah asal, dia memiliki pasangan tepat satu di daerah hasil. Berarti contoh yang ketiga, dia merupakan relasi dan fungsi. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa fungsi itu ketika daerah asal semuanya berpasangan. Dan yang kedua syaratnya adalah pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang S ini di bagian hasil, di bagian kawan ini dia merupakan fungsi? Kenapa dia masih disebut sebagai fungsi walaupun dia tidak berpasangan? Nah, ketika daerah kawan dia tidak memiliki pasangan, dia tetap dinyatakan sebagai fungsi. Karena yang harus memiliki pasangan adalah daerah asal. Dan di mana pasangannya nggak boleh lebih dari satu. Sampai sini masih aman ya? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh lewat kolom chat dulu. Nah, ini tadi sekilas mengenai relasi dan fungsi. Di sini kita bisa
di sini bisa kita nyatakan bahwa relasi itu merupakan hubungan, kalau fungsi merupakan relasi yang tepat memetakan daerah asal ke daerah kawan atau daerah hasil sebanyak satu. Dengan kata lain, fungsi itu semua fungsi merupakan relasi, namun tidak semua relasi merupakan fungsi. Itu mengenai contoh relasi dan fungsi. Nah, di sini ada penjelasannya juga, boleh kalian nanti baca lewat modul, ya, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan ada soal, seperti biasa ya, jadi kalau misalkan pertemuan dengan Ibu selalu ada tugas. Tujuannya ya ini untuk bukan mengetes ya, untuk memberi pemahaman yang mendalam bagi kalian. Di sini ada soal 5.1 di mana nanti seperti biasa kalian tuliskan tugasnya di mana tuh? Ya di buku tulis, terus nanti kalian upload di Edmodo. Ini soal nomor pertama. Jelaskan pengertian fungsi berikut secara singkat saja dan berikan satu contoh. Seperti itu, ya. Kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis dari fungsi sebelum kita memasuki fungsi yang berikutnya mengenai fungsi komposisi? Karena dengan mengetahui jenis fungsi kita bisa menentukan penyelesaian yang tepat. Kadang ada misalkan ada persamaan yang khusus digunakan pada fungsi linier atau pada fungsi kuadrat dan seterusnya. Ya, ini tugas yang pertama. Masih aman ya? Kalau misalkan ada yang tanya boleh di chat atau misalkan langsung on audionya saja. Itu mengenai relasi dan fungsi. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah mengenai notasi fungsi. Notasi itu berarti menyatakan dalam bentuk matematis. Kalau misalkan tadi gitu kan mau menjelaskan fungsi tapi digambarin terus gitu kan, nah itu akan ribet juga. Kita juga bisa menyatakan fungsi dalam bentuk notasi matematika yang berupa notasi fungsi. Fungsi yang tadi itu bisa kita nyatakan dalam notasi seperti berikut ini. F.2a panah B. Artinya F itu merupakan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, atau yang mencari hubungan nih, yang menghubungkan antara daerah A dengan daerah yang B. Nah, fungsi ini pada gambar di atas memetakan himpunan dari A ke himpunan yang B. Ya, jadi sekali lagi, boleh kita nyatakan dalam sebuah notasi fungsi, di mana pada notasi fungsi ini ditulis sebagai F.2a panah B, atau fungsi yang memetakan dari A ke B. Nah, di sini dalam bentuk umum kita kan belum tentu tahu bahwa nilai atau himpunan yang digunakan adalah A dan B. Biasanya dalam bentuk umum kita nyatakan dengan X dan Y. Nah, berarti fungsi yang memetakan X ke Y dinamakan pemetaan X ke Y. Nah, bentuk ini juga bisa kita nyatakan dalam sebuah persamaan matematis di mana F fungsi yang memetakan. Apa yang dipetakan? Nilai dari X sama dengan Y. Nah, jadi boleh kalian tulis dalam bentuk yang pertama, atau yang lebih umum, kalau misalkan mau mengerjakan persamaan, kita gunakan bentuk yang kedua. Ini sama aja ya, Fx sama dengan Y itu artinya fungsi yang memetakan setiap nilai X, hasilnya adalah Y. Contoh, nah di sini ada contoh 5.1. Ada fungsi X yang memetakan ke X plus 3. Langkah yang pertama adalah kita jadikan dalam bentuk Fx, berarti F fungsi dari X itu sama dengan X plus 3. Setelah dalam bentuk seperti ini, sekarang langkah selanjutnya adalah kita petakan. Kita masukkan nilai X ke dalam fungsi Fx ini. Jika, nah ini sama nih seperti kalian membuat diagram Kartesius. Jika nilai X-nya sama dengan 0, maka kita punya fungsi X-nya ganti dengan angka 0 sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya 3.
X-nya sama dengan 1, misalkan berarti F1 sama dengan 1 ditambah 3, hasilnya 4, dan seterusnya ya. Bu, ini sampai berapa nomornya? Nomornya bebas, mau berapa saja. Tapi biasanya semakin banyak nilainya, itu semakin teliti gitu ya, semakin bagus. Karena kelihatan polanya. Apakah dia itu fungsi grafik linier, kuadrat, atau misalkan rasional, dan seterusnya. Ya, jadi semakin banyak nilai X yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, maka itu akan semakin teliti nilai hasilnya. Semakin terlihat pola bilangannya seperti apa. Masih aman ya? Nah, ini contoh 5.1, ini sangat berkaitan dengan tugas yang kedua. Banyak tugasnya geningan? Iya, di Ibu Maya, Wayahna. Tujuannya adalah biar kalian punya pengalaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Nah, soal 5.2 di sini nyatakan fungsi-fungsi berikut ke dalam bentuk pemetaan seperti pada contoh 5.1. Gampang, pokoknya caranya masukin aja seperti ini ya. Tuh, soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Oh iya, yang baru hadir tadi teh. Nah, yang baru hadir jangan lupa mengisi absensi ya. Ini link absensinya Ibu kirim di kolom chat. Kalau misalkan kalian mau bertanya, boleh juga lewat kolom chat. Masih aman ya, masih gampang. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang bagian yang ketiga adalah mengenai daerah pemetaan. Jadi daerah pemetaan itu apa sih? Nah, itu merupakan daerah yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, di sini ada 3 buah daerah atau wilayah yang ada dalam sebuah fungsi, di mana ada yang disebut sebagai daerah asal atau domain. Di sini ditandai dengan si warna hijau ini. Ada daerah kawan atau kodomain yang ditandai dengan warna biru, dan ada daerah hasil yang disebut sebagai range yang ditandai dengan warna merah. Oranye ya. Nah, ini pengertiannya seperti apa? Intinya adalah setiap daerah asal, jika dia ingin dikatakan sebagai fungsi, maka dia harus memiliki kawan di daerah kawan yang menghasilkan dia hasilnya apa. Contoh, seperti pada gambar yang sebelumnya. Di sini, pada gambar yang ketiga di sini, kita lihat bahwa semua daerah asal dia memiliki pasangan di daerah kawan. Tapi ada daerah kawan yang tidak memiliki pasangan. Nah, A ke P, B ke Q, C ke R, dia itu merupakan fungsi. Karena memetakan semua daerah asal ke daerah kawan. Nah, semua daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal atau domain, dia dinamakan daerah hasil atau range. Pada gambar 3 di depan itu, daerah hasil ditandai dengan warna kuning. Dan daerah kawan itu keseluruhannya. PQRS, dia itu daerah kawan. Kalau PQR saja, karena dia punya pasangan di daerah A, berarti dia dianggap sebagai daerah hasil atau range. Jadi daerah kawan itu boleh punya pasangan, boleh tidak. Yang memiliki pasangan dinamakan daerah hasil. Itu tadi mengenai daerah pemetaan pada fungsi. Nah, di sini selain kita bisa menyatakan fungsi dalam bentuk diagram panah seperti yang kalian lihat di layar, kita juga bisa menyatakan fungsi dalam bentuk diagram kartesius. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kita punya sebuah fungsi yang ingin kita petakan hasilnya ke dalam diagram kartesius. Nah, di sini ya. Kecilin aja deh.
Nah, misalkan Ibu pilih gambar seperti ini ya, kita bikin si diagram Kartesiusnya. Contoh, misalkan kita akan menyatakan fungsi f(x) sama dengan x plus 3 ke dalam bentuk Kartesius. Langkah pertama, jelas kita harus cari dulu nih titik koordinatnya dengan cara memasukkan nilai x ke dalam fungsinya. Misalkan jika x-nya sama dengan 0, berarti f0 sama dengan 0 ditambah 3. Ini sama kayak tadi ya, pemetaan. Ibu masukin 3 angka aja deh kayaknya. 1 ditambah 3 ini hasilnya 4, dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, di sini kita punya, 4 aja deh biar sama ya. Terus satu lagi, F3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bisa kalian lihat di sini, kita punya himpunan daerah asal yang dinyatakan sebagai X, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ini tergantung kita masukin berapa nilai X-nya. Dan daerah hasil atau range-nya itu adalah 3, 4, 5, 6. Ini merupakan daerah hasil ketika nilai X-nya sudah dimasukkan. Yang ini ya. Setelah punya nilainya, berarti langkah selanjutnya tinggal diplot ke dalam grafik. Di sini, jika X-nya 0, Y-nya 3. Ini yang sebelah kanan ini adalah sumbu X, yang ke atas ini adalah sumbu Y. Jika X-nya adalah 0, maka Y-nya 3. 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Jika X-nya 1, Y-nya 4. Berarti di sini. Nah, ini perpotongan dari garis 4 pada sumbu Y dan garis 1 pada sumbu X. Nah, titiknya di situ. Jika X-nya 2, Y-nya berapa? 5. Nah, di sini ya. Ini titik perpotongannya. Satu lagi, jika X-nya 3, maka Y-nya 6. Nah, ini perpotongannya juga. Nah, ini titik perpotongannya. Dari sini, sebenarnya sudah selesai. Kalau misalkan kalian menyatakan dalam bentuk titik-titik saja, ini sudah betul juga. Tapi kalau misalkan kalian tarik garis juga itu boleh, berarti kalian bisa menentukan jenis fungsi apa pada contoh f(x) sama dengan x plus 3. Ternyata setelah kita gabungkan ke seluruh titiknya, dia menghasilkan suatu garis lurus. Artinya bahwa fungsi f(x) sama dengan x plus 3 merupakan fungsi linear atau fungsi yang menghasilkan garis lurus. Hubungan antara X dan Y-nya merupakan hubungan linear. Gampang ya? Masih aman? Nah, jadi satu lagi soalnya. Ini soal yang terakhir di minggu ini. Soal 5.3, kalian coba nyatakan sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 ke dalam diagram Kartesius seperti pada contoh 5.2. Udah selesai. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nah, itu materi kita pada pertemuan pertama. Jadi materinya lebih ke review dulu ya, sebelum kita memasuki materi yang lebih kompleks. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau protes dulu? Ada tidak? Ya, jadi sekali lagi kerjakan tugasnya. Seperti biasa tugasnya kalian upload, kerjakan di buku tulis, kemudian upload di Edmodo. Ibu nanti kasih linknya juga. Terus modulnya Ibu akan share di grup WhatsApp. Oh ya, tadi ada yang baru datang ya? Yang baru datang, jangan lupa kalian mengisi mengisi absensi ya. Nah, linknya Ibu kasih di kolom chat. Jadi sekali lagi yang belum absen pada sesi hari ini silahkan klik link absensinya. Yang mau bertanya dulu? Ya, udah aman ya? Ya, kalau misalkan sudah aman berarti itu merupakan pertemuan pertama kita. Bu, kenapa cepet banget? Ya, karena gampang ya. Karena yang pertemuan awal tuh nggak susah-susah.
Itu untuk matematika wajib. Batas pengerjaannya berapa hari? Ya, jadi untuk semester ini Ibu akan batasi waktunya setiap tugas 1 minggu ya. Jadi kalau misalkan pertemuan sebelumnya itu kan kita boleh sampai ditumpuk sampai akhir, tapi ternyata kemarin tuh jadi nggak ketahuan nih, ada yang nggak ngerjain, ada yang ngerjain cuma 2 hari, itu langsung beres 12 tugas, nah itu kayaknya nggak mungkin banget. Nah, jadi untuk mengantisipasi, jadi setiap minggu Ibu kasih waktu 1 minggu, jadi sebelum masuk ke pembelajaran minggu depan, kalian sudah mengumpulkan tugasnya, kecuali kalau misalkan kalian ada berhalangan, belum bisa mengerjakan, Bu. Nah, segera konfirmasi ke Ibu. Atau yang belum bisa hadir, segera juga konfirmasi ke Ibu, biar kita, biar enak aja gitu ya, biar ketahuan nih.